Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dari berlatih soal-soal kecerdasan buatan ya. Berikutnya di sini bagaimana algoritma genetika dapat digunakan dalam optimisasi masalah, yaitu dengan menggabungkan dan memodifikasi solusi-solusi terbaik. Berikutnya, bagaimana ya kecerdasan buatan itu bisa digunakan di dalam pengobatan. Kalau di bidang medis, biasanya bisa digunakan untuk menciptakan obat baru. Berikutnya, bagaimana langkah pertama dalam algoritma Breast-Versus? Langkah pertamanya yaitu menempatkan not awal pada antrian yang open, nanti yang dibuka. Itu akan kita lewati untuk menuju not berikutnya ya. Berikutnya, bagaimana sifat keluaran yang ada pada program kecerdasan buatan? Sifatnya berupa kuantitatif. Berikutnya, bagaimana sifat keluaran yang ada pada program konvensional? Sifatnya kualitatif. Kualitatif yang ini ya. Kalau konvensional kualitatif, kalau kecerdasan buatan dia bentuknya kuantitatif. Berikutnya, bagaimana sifat masukan pada kecerdasan buatan? Bisa jadi tidak lengkap. Kemudian bagaimana struktur yang ada pada kecerdasan buatan? Terpisah. Berikutnya, bagaimana bahasa pemrograman atau bahasa pemrograman apa yang dikaitkan dengan kecerdasan buatan, yaitu LISP. Berikutnya, ciri dari agen cerdas itu memiliki apa? Memiliki tiga hal ya, pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Berikutnya, contoh ekspertas itu apa ya? Yaitu diagnosis medis. Ini kayak semacam kepakaran ya. Kemudian dalam kecerdasan buatan, apa yang dimaksud dengan pemrosesan simbolik? Yaitu berdasarkan simbol atau tanda. Berikutnya, dari perspektif apakah kecerdasan buatan itu fokus pada pencapaian tujuan? Yaitu perspektif pemecahan masalah. Berikutnya, dari perspektif apa itu kecerdasan buatan jarang mengarah langsung ke solusi, yaitu pencarian. Berikutnya, kamus digital komputer itu merupakan aplikasi di bidang apa? ICAI. Berikutnya, kecerdasan alami sangat sulit direproduksi. Itu ciri dari bidang atau dalam hal apa? Yaitu terdokumentasi. Berikutnya, kecerdasan buatan itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan itu lebih banyak menggunakan simbol daripada angka atau bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik dengan berdasarkan sejumlah aturan. Itu pendapat dari siapa? Pendapat dari Britannica. Berikutnya, kecerdasan buatan itu adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan dan lebih baik oleh manusia. Itu merupakan pendapat dari
Dapat dari Rich, ya. Berikutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer, merupakan pendapat dari Simon. Berikutnya, kemampuan AI dalam menarik kesimpulan itu disebut juga dengan inferencing. Berikutnya, kemampuan AI yang berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian atau event atau proses dalam hubungan logik atau komputasional disebut apa? Pattern matching. Berikutnya, kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak disebut juga dengan probabilitas atau kemungkinan atau probability ya. Berikutnya, keterkaitan kontrol dengan pengetahuan merupakan perbedaan kecerdasan buatan dalam hal apa? Yaitu struktur. Berikutnya, ketersediaan informasi itu perbedaan kecerdasan buatan dalam hal apa? Yaitu keterangan. Berikutnya, konsep simbolik dan data itu perbedaannya dalam bidang pemrosesan, proses simbolik atau proses data. Berikutnya, langkah keempat kalau kita mau menyelesaikan teknik pencarian atau pelacakan. Langkahnya apa? Melihat aturan yang ada. Berikutnya, langkah ketiga dalam menyelesaikan teknik, yaitu melihat aturan yang ada. Berikutnya, di sini ada lingkup utama kecerdasan buatan mencakup banyak bidang, yaitu computer vision. Lalu computer vision itu apa ya? Yaitu ini, kemampuan komputer untuk mengenali objek di dalam gambar ataupun video. Berikutnya, dari berikut ini mana yang bukan termasuk dalam masalah yang bisa diselesaikan oleh AI? Apa ya? Wajah bisa, rute terpendek bisa, seni abstrak bisa atau tidak? Basis data bisa atau tidak? Diagnosis penyakit bisa atau tidak? Yang tidak bisa, teman-teman, atau yang bukan adalah penciptaan seni abstrak. Berikutnya, membuat mesin lebih bermanfaat. Itu tujuan dari Rendergast. Berikutnya, menginterpretasikan gambar atau objek melalui komputer merupakan aplikasi di bidang apa? Computer vision. Berikutnya, metode apa yang bisa kita gunakan dalam penerapan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan persamaan? Yaitu pemrosesan simbolik. Berikutnya, metode apa yang digunakan untuk menangani atau mengatasi ketidakpastian dalam kecerdasan buatan? Yaitu fuzzy logic. Berikutnya, metode apa yang termasuk dalam pencarian buta? Yaitu atau pencarian yang tidak dapat informasi sebelumnya ya, yaitu uniform call search dan depth first search. Berikutnya, metode pencarian terinformasi seperti bintang search, dia pakai apa ya, menggunakan apa untuk memprioritaskan simpul yang akan dieksplorasi selanjutnya? Dia menggunakan apa, teman-teman? Menggunakan harga GN dan HN ya, dan biaya juga ya. Berikutnya metodologi untuk evolutionary computing itu apa? Algoritma genetika. Berikutnya, metodologi untuk mengakomodasi ketidaktepatan, yaitu sistem fuzzy. Berikutnya, metode untuk pembelajaran, yaitu jaringan saraf.
Berikutnya, note yang terletak pada level nol paling atas. Itu disebut note apa? Root? Ya, atau akar. Berikutnya, optik pada mesin cuci. Itu aplikasi di bidang apa? Sistem sensor. Kemudian, orang yang menjadikan sistem pakar sebagai instruktur, yaitu orang yang ingin belajar. Berikutnya, orang yang menjadikan sistem pakar sebagai konsultan untuk memberikan solusi kepada mereka. Siapa itu? Yaitu orang awam. Berikutnya, pada kecerdasan buatan, apa yang dimaksud dengan overfitting? Itu model yang terlalu sesuai, teman-teman, karena over di sini ya. Jadi kata-kata terlalu sesuai dengan data pelatihan dan tidak dapat digeneralisasi. Berikutnya di sini sama seperti tadi ya, algoritma Dijkstra juga dan apa definisi kecerdasan buatan menurut H.A. Simon. Jadi teman-teman, saya kira sudah jelas semuanya, kita sudah bahas satu persatu. Semoga bisa berhasil di mata kuliah kecerdasan buatan dengan latihan-latihan soal ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.